Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fidela Agatha dari kelas G3 nomor absen 15 ingin menyampaikan hasil percobaan saya mengenai percobaan indikator asam basa. Tujuan saya melakukan percobaan ini adalah yang pertama untuk membuat indikator asam basa dari bahan alami, yang kedua menentukan sifat larutan dengan penambahan indikator alami, yang ketiga mengetahui perubahan warna larutan setelah penambahan bahan indikator alami. Teori singkat, suatu larutan dapat digolongkan menjadi asam, basa, dan netral melalui indikator. Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Di sekitar kita banyak terdapat beberapa zat yang warna alamiah dapat digunakan sebagai indikator dalam percobaan asam basa, seperti kol ungu, kulit buah naga, bawang merah, kunyit, dan lain sebagainya. Pada indikator alami, perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Dalam percobaan asam basa kali ini, aku melakukan 4 percobaan. Sebelum memulai percobaannya, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Udah disiapin bahan-bahannya? Sekarang kita lakukan percobaannya. Percobaan pertama. Dari percobaan pertama yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, aku lakukan percobaan kedua. Dari percobaan kedua didapatkan data sebagai berikut. Gimana? Udah dapetin hasilnya belum dari percobaan pertama dan kedua? Kalau masih belum yakin, kita lakuin percobaan lagi yuk. Sekarang percobaan ketiga. Setelah melakukan percobaan ketiga, didapatkan data sebagai berikut. Nah, gimana? Kita lakuin percobaan keempat yuk. Ini percobaan terakhir yang aku lakuin.
Dari percobaan terakhir alias percobaan keempat yang kita lakuin, didapatkan data sebagai berikut. Setelah melakukan percobaan 4 kali, sekarang udah bisa dong buat nentuin kesimpulan. Kita tarik kesimpulan yuk. Nah, dari percobaan tadi, ini nih kumpulan data-datanya mulai dari percobaan pertama hingga percobaan keempat. Dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi, sekarang kita simpulkan satu persatu. Yang pertama, ekstrak bawang merah. Jika digunakan sebagai indikator asam dan basa, maka larutan yang menghasilkan warna merah muda menunjukkan larutan asam, dan larutan yang menghasilkan warna kuning hingga kehijauan menunjukkan larutan basa. Yang kedua, ekstrak kol ungu. Jika digunakan sebagai indikator asam dan basa, maka larutan yang menghasilkan warna merah muda menunjukkan larutan asam, dan larutan yang menghasilkan warna hijau hingga kebiruan menunjukkan larutan basa. Yang ketiga, ekstrak kulit buah naga. Jika digunakan sebagai indikator asam dan basa, maka larutan yang menghasilkan warna merah muda menunjukkan larutan asam, dan yang menghasilkan warna jingga kemerahan menunjukkan larutan basa. Yang keempat, ekstrak wortel. Pada percobaan saya kali ini, ekstrak wortel yang pada awalnya berwarna orange telah diteteskan ke larutan penguji, warnanya akan tetap cenderung berwarna orange. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua indikator alami dapat memperlihatkan perbedaan warna yang jelas pada larutan yang bersifat asam, basa, maupun netral. Setelah mengetahui hasil perubahan warnanya, maka diketahui bahwa larutan soda kue bersifat basa, larutan sabun bersifat basa, larutan cuka bersifat asam, dan larutan garam bersifat netral. Perubahan asam basa ini dapat dikaitkan dengan profil belajar Pancasila. Salah satunya adalah bernalar kritis. Dalam percobaan ini sangat diperlukan untuk bisa mengolah berbagai macam informasi yang didapatkan, mengumpulkan ide-ide, membuat dan menganalisis percobaan yang dilakukan, mengevaluasi kesalahan yang dilakukan, dan mampu untuk menyimpulkan hasil percobaan dengan baik dan benar. Gimana? Udah paham belum? Jadi, sekian dari saya dalam menyampaikan laporan hasil percobaan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.